Halo Micem, Ya, silakan Sami. jadi yang tadi selesai ST Juli 29 ST Juli 29 1886 44 dibilang ada orang-orang yang bilang hukum Tuhan itu ditiadakan di saat kedatangan pertama. Nah, mereka itu dibutakan dengan menggabungkan moral law dan ceremonial law. Nah, mereka gunakan ceremonial law dan moral law itu diabolis. Dan kita tahu kan ada dua hukum, types and shadow dan law of Jehovah yang tetap dan tidak berubah. Demikian. Oke, itu dari Sami. Silakan Sally. Oke, Cek. Dari grup kita yang mau ditekankan di sini orang-orang banyak yang bilang seremonial sama moral law ini disatukan, di mana dan mereka bilang waktu Tuhan Yesus mati, hukumnya ini telah dihapuskan. Padahal dibilang oh ya, hukum Tuhan itu tidak bisa berubah seperti tahta kekalnya. Gitu, Cek. Oke, thank you Sally. Nah, jadi kita lihat di sini ada berapa hukum? Ada berapa kategori hukum? 2. Apa? Mary Bell. Law dan moral law. Apa? Ceremonial law dan moral law. Kata lain seremonial law apa? Kata lain ceremonial law hukum Musa, Michi. Coba ada yang lain dari kutipan ini sayang? Ada yang lain mau bantu? Type, Michi. Hukum type atau shadow kan? Iya, Michi. Dan hukum apa? Hukum Moral. Oh iya. atau yang moral law kan? Nih, Iya, Michi. ini ada 2 kategori hukum. Nah, yang berakhir yang mana? Atas atau bawah? Atas. Ini kan? Ini kapan nggak dipakai lagi kapan type dan shadow-nya? Waktu kayu salib. Betul, kematian Yesus kan? Karena yang hukum type shadow ini ceremonial law, ya, dia punya seremoni atau ritual-ritual seremoni itu melambangkan apa? Kayu salib. Jadi waktu kayu salib kematian Tuhan Yesus, nggak usah dibuat lagi ini, ditiadakan karena sudah bayang-bayangnya udah ketemu aslinya, boleh? Nah, tapi banyak orang yang membuat ini jadi satu. Sehingga karena mereka mempersatukan hukum bayang-bayang dan hukum Jehovah, jadinya apa? Hukum Jehovah pun ikut ditiadakan. Betul, ini juga ditiadakan sama mereka. Gimana? Padahal hukum Jehovah ini apa? Kekal, kan? Kekal. Iya. Oke. Dari kutipan ini ngerti yang mau ditekankan anak-anak semua? Boleh, Cek. Anda Ya. bisa? Kak Titin bisa ya? Sonder bisa? Anak-anak di Sonder bisa semua? Ya, lagi tulis. Oke. Lanjut ya. Nah, terus kutipan berikutnya ini tolong dibahas dan apa koneksinya sama kutipan sebelumnya, oke? Jadi harus bahas apa dia punya koneksi, oke? Bisa? Silakan screenshot dulu. Oke, selamat datang kembali. Oke, dari grup kelompoknya
Manda, siapa yang mau jelaskan sekarang? Aku Mice. Oke, Maribel, silakan. Jadi yang kami jelaskan di kelompok itu, jadi tadi di kutipan pertama dibilang banyak orang yang menyatukan atau menggabungkan ceremonial law dan moral law. Akibatnya di sini mereka melanggar terus. Dan yang dikasih kepada Musa adalah religious precepts dan statutes untuk jangan melanggar 10 hukum. Dan religious precepts ini bukan type bayang-bayang yang ditiadakan, atau religious precepts ini hanya prinsip ceremonial law, tapi yang ditiadakan di kayu salib itu, di kematian Kristus itu hanya dombanya, karena potong domba itu adalah type dan ketemu antitype-nya di kematian Kristus. Jadi di situ ditiadakannya. Oke, Nice. kalau Maribel, apakah kutipan ini menjelaskan bahwa tentang seremonial law tetap masih ada prinsipnya? Kutipan ini bilang itu enggak? Iya, Mice, religious precepts. Religious Prinsip. precept itu bukan seremonial loh, sayang. Oh, Religious precept ini apa di sini? Yang lain boleh jawab, religious precept di sini apa? statutes. Statutes. Boleh? Boleh, Oh, oke, Maribel? Mice. Jadi kutipan ini menjelaskan tentang apa? Statutes atau seremonial loh? Status. Statutes. Oke, thank you dari grupnya Maribel. Dari grupnya Itin, siapa yang mau dipilih, Itin? Adik Aca. Oke, Aca, silakan. Apa yang Aca dapat, bilang aja. Oke, Mice, jadi sesuai RH 1875. Di situ karena melanggar status diberikan, itu bukan bayang-bayang dari law of Jehovah atau law of Jehovah, yaitu moral law. Lalu Bukan bayang-bayang dari Law of Jehovah, itu di mana Aca baca dari kutipan ini? ada sih Mice di sini. Nah, berarti nggak boleh dibilang ya, sayang ya. Harus berdasarkan kutipan ini aja. Oke? Oh, Mice. Oke. Terus ada lagi yang Aca mau tambahkan? Kayaknya cuma itu Mice. Oke. Boleh kita tambahkan sedikit? Boleh? Jadi kan status ini kan bukan bayang-bayang. Ini yang tadi kita bahas ya. Nah, bukan bayang-bayang. Nah, kalau yang bukan bayang-bayang tadi kan namanya moral law, artinya status ini adalah moral law atau law of Jehovah. Oke, thank you. Nah, jadi di sini kita mau tanya sama sekarang mau tanya sama Kak Titin. Kak Titin, di sini ada sebab dan akibat apa? Ini karena mereka terus melanggar, melanggar, makanya diberikan ini prinsip keagamaan atau statutes. Jadi sebabnya adalah apa? Sebabnya karena ini umat orang Israel ini melanggar terus. Akibatnya diberikan statut agar supaya tidak melanggar lagi. Oke, mantap. Itu semua bisa jelas nggak? Pelanggaran akan apa ini? Akan hukum. Hukum apa? Moral law. Moral. Mantap. Jadi diberikan religious precept
atau statutes. Nah, ini kan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa statutes ini bukan apa? Bukan bayang-bayang. Jadi kalau bukan bayang-bayang, apakah dia bisa nggak dibilang, oh sudah nggak berlaku lagi? Bisa? Nggak Tidak bisa. Nggak bisa. Gimana? Boleh? Gimana? Tante Lika dapat itu? Mary Bell, semua? Sally, Manda? Dapat, guys. Dapat ya? Jadi jadi kan kita tadi ada dua nih. Yang dari kutipan ini ada bilang bahwa ada dua kan? Hukum type atau shadow yang ada penggenapannya yaitu kayu salib kematian Yesus yang nanti nggak perlu lagi dia punya ritual. Lalu yang kedua adalah moral law yang berlaku selama-lamanya. Tapi orang-orang gunakan ayat-ayat yang ditiadakan untuk meniadakan moral law. Oke? Jadi kalau ada dua tipe hukum saja, kira-kira kalau misalnya religious precept atau status ini bukan bayang-bayang, artinya status adalah Hukum moral. hukum moral. Boleh? Atau law of Jehovah. Bisa mengerti semua? Iya, bisa. Nah, jadi apakah kalau misalnya ini hukum moral atau law of Jehovah, kita bisa bilang, kita nggak perlu itu status lagi. Setuju? Tidak setuju. Nah, mantap. Boleh? Oke, Sonder ada angkat tangan, silakan. Mice, coba ngerti Mice. Oke, jadi aja di sini yang bukan bayang-bayang apa? Status Mice. Betul, statutes. Tadi yang bukan bayang-bayang hukum Jehovah atau seremonial law? Yang bukan bayang-bayang itu hukum seremonial loh. Yang bukan bayang-bayang? Moral loh Mice. Yang berlaku kapan katanya? Yang berlaku. Apakah kekal atau ada berhentinya? Enggak ada kekal Mice. Kekal. Lalu kalau misalnya status ini bukan bayang-bayang, artinya status ini adalah apa? Status ini adalah hukum moral. Karena hukum Jehovah moral law kan bukan bayang-bayang kan? Oh. Jadi status ini hukum moral law of Jehovah. Nggak pernah bisa kita bilang nggak berlaku lagi. Gimana? Oke, Mice. Oke, mantap. Dan kita kan kemarin udah belajar juga kalau law of Moses yang adalah statute and judgment itu adalah law of God. Betul nggak? Dengan prinsip ini apakah ini establish lagi bahwa statutes law of God sama dengan law of Moses? Gimana? Bisa ya? Iya. Oke, sekarang kutipan berikutnya yang mau dibahas. Mice, Ya, Mary Bell. Mice mau tanya Mice, Boleh. moral law dan ceremonial law itu artinya apa Mice? Moral law itu 10 hukum, seremonial law itu adalah hukum tentang potong domba begitu. Harus potong domba, harus bikin dia punya ritual-ritual itu diatur sama seremonial law. Sedangkan moral law ini adalah 10 hukum, Mary Bell. Oh, oke Mice, jadi dibilang type ya Mice. Ya, yang mana type? Jehovah atau seremonial law? Ceremonial law. Itu dia. Dan kalau statute termasuk hukum seremonial law atau bayang-bayang atau hukum moral Jehovah? Hukum moral Jehovah. Itu dia. Karena dibilang kan ada dua hukum yang berbeda, ya kan? Satu yang tipe bayang-bayang yaitu seremonial law yang mencapai sampai dia punya ritual sampai kayu salib. Dan yang kedua adalah hukum Yehovah yang nggak pernah berubah. Jadi kalau yang dibilang statut ini bukan bayang-bayang, artinya ini hukum apa?
Hukum apa? Hukum apa anak-anak dan ibu-ibu? Hukum Moral moral. Ah, mantap. Sally, silakan angkat tangan. Saya belum connect sih sama yang tadi, yang di ST tadi kan dibilang seremonial law-nya itu Mhm. bukan sama moral law kan ya, Ce? Sama orangnya. Iya, Mhm. sama orangnya. Mhm. Nah, terus dibilang kalau disatukan berarti hukum Jehovahnya kan dipakukan ya, Ce? Betul, sama orang yang nggak ngerti rencana penebusan. Tapi kita mau ngerti atau yang nggak ngerti, Sally? Mau, Ce. Iya, jadi hukum Jehovahnya apakah kita mau pakai ayat-ayat seremonial lo terus bilang kita nggak perlu lagi pelihara hari Sabat gitu, Sally? Enggak. Ah, mantap, Karena tadi, Sally. iya, karena tadi disatukan, jadi sini ngertinya ini tadi kan dipakukan, tapi kenapa tiba-tiba dibilang hukum moral ini selamanya? Maksudnya Nah, kekal. itu dia. Jadi Oh, mereka pakai ayat-ayat seremonial lo terus bilang, oh hukum Jehovah ini nggak ada gitu. ngerti-ngerti ya Gitu dia. ampun. Jadi apakah kita bisa mulai lebih paham lagi, semakin paham lagi bahwa status status ini nggak bisa kalau kita bilang nggak berlaku lagi setelah kayu salib. Kalau dia hukum yang berlaku, dibilang apa ini? Tetap tidak berubah seperti tahtanya yang kekal. Artinya statusnya selama-lamanya enggak? Iya. Itu dia. Jadi mau nggak bilang, oh nggak perlu lagi status. Mau? Oh, enggak. Enggak. Apalagi status fees. Oh nggak perlu lagi fees. Betul? Enggak. Artinya kita udah menjadi orang yang merubah hukum Tuhan. Mengerikan nggak? Iya. Itu dia. Oke? Boleh Oke, kutipan berikutnya? Iya, bisa. Oke, Thank you. mantap. Mantap, mantap. Oke, silakan di screenshot. Habis itu kita mau kalian bahas di kelompok semua ya, masing-masing. Halo Mice. Oke, dari kelompoknya Sally yang belum bicara berarti siapa? Omalike. Oke, Oma Lika mau jelaskan kutipan ini. Silakan Tante Lika. Ya, jadi kalau di depan ini dibilang orang-orang itu tidak menghargai sepenuhnya itu 10 perintah Tuhan kan yang kita tahu di sini dibilang dekalog ini. Nah, akibatnya karena mereka tidak menghargai itu sehingga di mana tadi? Ditambahkan ini prinsip prinsip tambahan ini. Jadi agar kewajiban dari dekalog ini dapat lebih dipahami dan ditegakkan sepenuhnya. Nah, ditambahkanlah ini prinsip tambahan yang disebut judgment di sini. Jadi sebenarnya itu menjelaskan kalau apa ya, kalau karena tujuannya untuk lebih dipahami kan, ini 10 perintah ini. Jadi tapi ini di sini dibilang tidak seperti 10 perintah itu disampaikan secara pribadi kepada Musa yang akan menyampaikannya kepada orang-orang. Jadi kalau 10 perintah kan secara pribadi itu Tuhan sampaikan kepada Musa. Oke. Kalau Oke, terima kasih Tante Lika. Mantap, mantap. Oke, berikutnya dari kelompok Sonder dan Kak Titin, siapa? Yang belum? Kita belum Mice. Oke, Kak Titin, silakan. Jadi di sini dibilang karena pikiran-pikiran orang sudah dibutakan, artinya karena so buta, dorang so nanda
bisa untuk menghargai ini prinsip-prinsip 10 perintah Tuhan atau yang dekalog itu yang 2 loh batu. Makanya untuk supaya bisa dorang mengerti diberikan prinsip tambahan, dan prinsip tambahan itu dibilang adalah judgment, supaya mereka diberikan ini sama dengan di kutipan sebelumnya dibilang ada sebab akibat karena terlalu banyak melanggar, dan pikiran sudah dibutakan, orang sudah bisa mengerti, makanya diberikan ini, dan hukum ini namanya judgment. Dan ini kalau 10 perintah itu diberikan langsung kepada Musa, pribadi kepada Musa, tapi ini Musa yang akan menyampaikan prinsip-prinsip hukum-hukum ini atau judgment ini. Oke. Thank you Kak Titin. Mantap Kak. Oke. Sama- Terakhir dari kelompoknya Itin atau Manda. Yang belum siapa nih? Dua-dua belum? Dua-dua. Oke, siapa yang mau? Silakan. Izin mau dengar adik Manda jadi lebih cewek. Oke, Adik Manda. Silakan, Adik. Oke. Jadi, sebentar. Oke. Jadi, sekarang ini di kutipan ini ada 2 hukum, yaitu 10 perintah Tuhan dan juga prinsip tambahan. Yang 10 perintah Tuhan ini itu diucapkan secara umum di depan banyak orang. Sedangkan kalau yang prinsip tambahan itu secara pribadi, Kak. Nah, Kita mau tanya sama Manda. Apakah karena cara penyampaian hukum tersebut berbeda, ini hukum yang sama atau beda? ini hukumnya sama, Kak, tapi prinsipnya saja yang ditambahkan. Kalau hukumnya sama dan prinsip ditambahkan, kenapa kita bilang ini hukum yang sama? Karena tadi ada berapa kategori hukum yang paling awal? ada 2, Kak, yang shadow sama type ya, Kak. Betul. Dan satu lagi apa? Shadow type itu satu. Yang satu lagi apa, sayang? Hukum Jehovah yang Itu moral. dia. Apakah judgment dia menjelaskan yang mana? Judgment ini menjelaskan dua-duanya ya, Kak. Dari kutipan ini menjelaskan mana? 10 perintah atau seremonial loh? Wait, apakah tadi? Ulang. Judgment ini diberikan dia untuk menerangkan 10 perintah atau yang hukum shadow. Yang mana? Manda kakak tanya. Judgment Apa? ini diberikan untuk menjelaskan 10 perintah atau hukum shadow. Kan ada 2 hukum kan, 10 perintah sama shadow. Judgment Iya. ini diberikan untuk menjelaskan yang mana, Manda? Untuk menjelaskan hukum 10 perintah ya, Kak. Betul. Artinya kalau mau menjelaskan 10 perintah, bisa nggak judgment ditiadakan kalau yang dijelaskan itu selama-lamanya? Tidak, Kak. Nah, bagaimana? Ngerti? Mengerti, Kak. Itu dia. Walaupun cara penyampaiannya beda, tapi cara itu nggak membuat ini hukum yang beda. Boleh? Oh ya. Karena Oke, cuma Kak. ada 2, yaitu hukum yang berakhir atau hukum bayang-bayang dan hukum moral. Boleh? Boleh, Kak. Oke, mengerti. Oke. Sally, silakan. Cik, tadi kan kita udah bilang, Cik, statusnya ini adalah moral law atau law of Jehovah. Betul. Nah, artinya
Berarti hukum yang type atau shadow ini nggak ada ya, C? Type atau shadow itu nggak ada, maksudnya gimana, sayang? Maksudnya nggak ada hukum yang type sama shadow ini ya, C? Ada kan seremonial loh, tapi dia punya ritual saat di kayu salib masih ada atau sudah nggak ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Boleh, sayang? Makanya yang Kalau satu bisa ditiadakan, dia punya ritual-ritualnya. Kita makanya nggak potong domba. Tapi yang satu jangan berani-berani kita mentiadakannya, boleh? boleh, C. Oh ya, ngerti. Oke, mantap. Oke, thank you, C. Nah, ini kita harus ngerti banget loh ini, karena ini mendasar sekali ini, oke? Nah, sekarang, habis ini kita mau quizzes live ya. Oke, jadi yang tadi kita bahas-bahas kita mau uji ya, habis ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat di sini ya. Tadi yang Kak Titin bilang ada semua sudah kan kelompoknya kan? Udah ditanya ya? That's good. Oke. Nah, jadi ini ada suatu keadaan umat Tuhan di sini. Ya, keadaan umat Tuhan. Keadaan umat Tuhan. Keadaannya apa? Apa keadaannya ini? Melanggar terus-menerus, C. Oke. Ada pelanggaran, betul? Semua dapat ada pelanggaran? Iya. Ada pelanggaran. Lalu kita tahu mereka dibutakan oleh apa? Apa? Perbudakan. Dan Perbudakan dan kekafiran. kekafiran. Oke. Dan perbudakan, kekafiran, betul? Nah, kita tahu bahwa pelanggaran ini upahnya adalah apa? Mati. Death. Death. Dan death ini dalam rencana penebusan. Ini masih ingat nggak? Banyak orang yang nggak paham rencana penebusan, kan? Dan death-nya ini nanti dibayarnya di sini, betul nggak? Betul. Artinya, sampai sejauh ini, dari sini ke sini, harus ada bayang-bayang kayu salib. Gimana? Oleh Betul. karena harus ada bayang-bayangnya, dikasih hukum apa? Seremonial law. Boleh? Seremonial. Ini untuk mengingat bahwa Yesus nanti mati. Mengingat the love of God dalam sending his son John 3:16. Gimana? Bisa ngerti? Bisa ngerti? Bisa, C. Ya. Kalau boleh dilihat dulu, ngerti dulu, baru dicatat ya. Oke. Jadi ini kan sampai ini kan pelanggaran ini upahnya kan mati kan? Dan ini dibayarnya nanti di kayu salib. Artinya sebelum kayu salib itu harus ada bayang-bayang yang menunjukkan bahwa nanti aslinya akan tiba. Oke. Oke? Jadi sebenarnya seremonial law ini bayang-bayang karena yang aslinya nanti ya, C. Betul. Karena Yesus belum mati kan? Zaman Musa, zaman bangsa Israel, betul nggak? Iya, benar. Nanti 4 BC baru lahir, dan 31 AD baru di saat spring baru dia mati di kayu salib, betul nggak? Iya, oke. Oke, bisa ngerti sampai sini? Bisa, bisa. Nah, inilah hukum pertama, ceremonial law, yang hukum bayang-bayang, betul? Ya, kayaknya tadi ada suara adik Maribel, Mice. Ya, Maribel? Lalu death yang pelanggaran dengan perbudakan kekafiran itu bagaimana, Mice? Betul, paket. Karena dia diperbudak kekafiran, apakah hasilnya melanggar? Iya. Dan dibilang karena dia melanggar diperbudak dan ada kekafiran yang mempengaruhi mereka,
waktu di gunung Exodus 20 dikasih apa sama Tuhan? Kasih hukum. Moral law, betul nggak? Ya, moral. Ya kan? Mm. Ini kan? Dikasih the law of Jehovah, betul? Tapi karena ini semua, orang-orang Israel bisa ngerti ini nggak? Tidak. Tidak mengerti. Boleh? Oleh karena itu, law of Jehovah-nya ini kekal, ya kan? Nggak bisa berubah, betul nggak? Ya. Oleh karena itu, karena nggak bisa ngerti karena ini, dikasihlah statute Status And judgment. and judgment. Gimana? Bisa ngerti? Bisa, Mice. Jadi apakah statute and judgment ini, walaupun ini ditulis oleh Musa, ini ditulis oleh siapa? Tuhan Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tapi apakah mereka adalah sama? Sama-sama sumbernya dari God. Iya. Kalau sumbernya dari God Iya. artinya the law of apa? The law of God. The law of God. Gimana? Dapat semua? Boleh, Tante Lika? Jadi, Jadi artinya ini dua tipe hukum yang kekal dan bayang-bayang. Yang bayang-bayang ritualnya udah nggak perlu diadakan lagi setelah kayu salib. Tapi statute and judgment ini berlaku sama seperti kekalnya hukum 10 ini. Karena statutes ini menjelaskan ini. Bisa nggak yang menjelaskan nggak dipakai lagi? Kalau yang menjelaskan nggak dipakai lagi ya 10 hukumnya nggak dipakai lagi dong, betul nggak? iya. Nah, itu dia. Jadi apakah kita udah lebih mengerti malam ini kalau nggak bisa ini statute and judgment ditiadakan? Boleh? Bisa, bisa? Iya. Bagaimana? Yang lain bisa ngerti itu? Bisa, C. Oke, sekarang kita mau ambil kuis. Silakan ini ya. Oh ya, C, jangan lupa direkam. Oh ya. Oh ya. Jadi ini nih hukum kan Tuhan kasih Exodus 20 kan? Lalu Tuhan kasih apa habis itu? Statutes and judgment. Betul. Oke. Tapi kita mau bikin dulu gini. Hukum fungsinya apa? Roma 3:20. Ungkapkan dosa. Jadi hukum ini waktu Tuhan bilang ke ke bangsa Israel, hukum ini mengungkapkan apa? Ini di Sinai kan? Ceritanya kan? Jadi hukum ini mengungkapkan apa? Dosanya bangsa Israel. Betul. Makanya orang yang mengungkapkan dosa bangsa Israel dan orang-orang yang terungkap dosanya apa? Sembunyi atau dekat Tuhan? Sembunyi. Makanya dia remove, betul? Kalau kita baca ayat 18. Coba lihat Exodus 20 ayat 18. Apakah mereka berdiri jauh-jauh atau dekat-dekat? Jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi artinya hukum ini mengungkapkan bahwa mereka nggak bisa menurut, betul nggak? Iya. Dan mereka jauh dari Tuhan. Lalu judgment, betul? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Coba Exodus 21 ayat 1. Coba baca ini kan Exodus 20 kan ini? Ini Exodus 20 kan? Nah, sekarang kita mau lihat Exodus 21 ayat 1. Tapi ingat, 21 ayat 1 untuk menolong supaya Mengerti
Coba Tante Lika baca dulu 211 apa? 211 inilah peraturan-peraturannya. Now these are the judgment which Ah, jadi artinya ini Tuhan kasih apa? Habis kasih 10 hukum, kasih apa? Judgment. Judgment. Oke? Nah, sekarang kasih judgment itu kita baca kutipan-kutipan ini tadi, ini supaya orang bisa menjaga 10 hukum, betul nggak? Iya. Ya kan? Supaya bisa menggambarkan dan menerapkan prinsip 10 perintah, sama kan? Iya. Nah, jadi artinya judgment ini diberikan untuk menolong bangsa Israel nggak berdiri jauh-jauh lagi dari Tuhan, gimana? Kalau kita belajar judgment, Iya. judgment ini kalau kita baca mata ganti apa? Mata. Mata. Kalau kita mau baca di ayat berikut-berikutnya ya. Exodus 21 ayat berapa tadi? Kalau nggak salah itu 21 ayat 23. Kalau kamu lakukan kejahatan 25 itu tolong baca sendiri ya di Exodus 21. Artinya kalau kamu baru diungkapkan pelanggaran, dia punya mata satunya apa? Pelanggaran apa 1:1 dengan pelanggaran apa? Upahnya apa? Maut. Kematian Oh, kekal. death. Betul? Iya. Lalu habis itu Tuhan kasih dia punya ketetapan-ketetapan semua kan? Statutes kan? Ya. Tuhan kasih statutes-nya. Jadi Tuhan kasih, kamu harus dead loh. Betul nggak? Dan salah satu statutnya ini yang Tuhan kasih adalah tentang sanctuary. Oke? Tentang apa? Sanctuary. Oke. Sanctuary ini adalah melambangkan pekerjaan siapa? Imam besar Yesus. Kerjaan Tuhan Yesus menyelamatkan manusia di sanctuary kan? Betul nggak? Nah, waktu Tuhan ungkapkan bahwa ada judgment yaitu death yang harus kamu terima, tetapi statute and judgment ini membilang bahwa death yang kamu harus terima upah dari pelanggaran sekarang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Gimana? Jadi artinya dia punya death diserahkan kepada Tuhan Yesus dan sekarang orang Israel dapat apa? Dapat apa, M? Dapat apa, M? Dapat apa, M? Mercy. Mercy. Yesuslah yang jadi sacrifice-nya untuk menggantikan kematian saya yang adalah hasil atau upah dari pelanggaran saya dapat mercy. Jadi apakah statute and judgment ini ungkapkan the love of God yang ambil kematian orang berdosa sehingga Tuhan Yesus sekarang yang mati bukan hasil dari dia punya dosa sendiri tapi kematian orang lain punya hasil pelanggaran dan orang itu yang diambil dia punya upah dosa sekarang dapat mercy. Gimana? Jadi apakah statute and judgment ini adalah apakah ini adalah berkat solusi atau kita bilang nggak pakai lagi gimana? Berkat solusi itu. Solusi. Jadi apakah gawat kalau kita bilang kita nggak perlu lagi? Gawat nggak? Gawat, Mice. Gawat. Gimana? Boleh semuanya? Ini Boleh. prinsipnya yang tadi harus kita ingat bahwa solusi sudah dikasih dan itu semua lewat statute and judgment. Supaya orang-orang berdosa ini boleh mendekat lagi sama Tuhan, jangan jauh-jauh. Dan kalau sacrifice harus ada apa? Domba. Ada darah.
Darah. iya. Betul, Ya betul. kan? Mhm. Darah ada powernya, betul? Darah itu life, life itu ada power, dan power itu apa kata lainnya? G, Grace. gospel. Oh, Oke? Darah, life, power, gospel. Artinya apakah di perjanjian lama statute and judgment ini ngomongin tentang gospel? Gimana? Apakah law of Moses ini ngomong tentang gospel? Jadi apakah kita bilang, oh kita mau kabarkan Injil, tapi kita dengan menolak statute and judgment, kita tolak Injil juga. Gimana? Bisa semuanya? Boleh, boleh? bisa Mice. Oke, sekarang tugasnya adalah tolong buktikan bagaimana mau jelaskan ini cara mendekatnya itu harus ada darah, life, power, sama dengan gospel. Boleh? Bisa ngerti dia punya tugas? Jadi Maksudnya tugasnya adalah mau jelaskan bagaimana dia punya cara supaya pekerjaan itu harus butuhkan untuk kan harus mendekat ke Tuhan kan? Karena mereka menjauh kan? Dan pekerjaan keselamatan itu harus ada darah yang adalah kehidupan dan kehidupan itu power dan power itu gospel. Di mana itu ayatnya semua? Boleh? Bisa, bisa? Cari di ayat. Ya, cari di ayat dan ini yang pelajaran tadi. Oke? Oh, Boleh, oke. Kak? ya, Mice bisa Oke, banget. sekarang nanti Itin akan bagi sapa dengan sapa ya. Ada dua orang untuk diskusi, oke? Bisa, bisa? Bisa, Kak. Yang hadirin malam ini tuh Mice. Ya, yang hadir malam ini dan tambahin emak ya. Emak ada ada istirahat malam ini. Agak kecapean, jadi nggak ada, tambahin emak aja. Siap, Atau Mice. nanti Itin tanya di grup aja siapa yang mau ngerjakan tugas sama-sama untuk ada tugas ini ya. Oke? Siap Mice. Ini tugas nanti dikumpulkannya adalah hari Minggu. Jadi ada berapa hari boleh ini kan bisa didiskusikan, bisa ini ya. Jadi ini butuh 4 ayat untuk menjelaskan, oke? Oke. Ya, boleh Mice. Ini tambah lagi satu. Gospel ini adalah kayu salib. Jadi 1, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Oh ya, ini keren ini. Oke? Bisa-bisa? Bisa Mice. Ada 5 ayat ya? Oke. Apa aja? Iya, foto-foto lah. Oke, Kak Mary Bell ada pertanyaan? Mary Bell, bisa Mary Bell? Ada angkat tangan Mary Bell? Mice nanti boleh request Ya, request apa sayang? Halo Mice. Ya, Mary Bell. Halo. Hello. Request bikin kuisnya lagi Mice. Oh iya, nanti dibikin kuisnya lagi. Biar kalian coba lagi ya. Oke. Ya, Mice. Oke, kalau gitu selamat malam semuanya. Biarlah dengan ini kita semakin diteguhkan di tengah gonjang-ganjing, nggak ada feast. Orang-orang bilang statute and judgment nggak perlu. Padahal Maleakhi 4 ayat 4 bilang apa? Remember the law of Moses. Dan ayat 5-nya bilang kalau kita lupa the law of Moses, kita akan dapat curse. Akan dapat kutuk. Itu judgment. Dan lebih bagus kita sekarang bereskan setiap kita punya yang diungkapkan oleh hukum, yaitu supaya judgment-nya kita serahkan kepada Tuhan Yesus anak Bapa. Betul nggak? Dan kita akan memperoleh apa? Mercy. Jadi masih ingat kan? Di hukum Tuhan, justice dan mercy bercium-ciuman kan? Nah inilah rencana keselamatan yang
dirancang oleh Bapa dan Anak di Sakarya 6:13 supaya yang percaya boleh selamat dan memperoleh kehidupan kekal dan tidak binasa. Tante Lika bisa ngerti pelajaran malam ini? Iya, Prinsipnya? Miss. Bisa ya? Bagus. Kak Titin bisa, Kak Titin? Bisa, Michelle. Oke, Manda bisa ya? Dan semua bisa ya? Mary Bell? Oke, kalau